semuanya, kami dari kelompok 3 dari penugasan akhir PLA Ekonomi Makro akan melakukan wawancara kepada dosen kami yaitu Ibu Dewi. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Michelle Rizali dari jurusan akuntansi dengan NIM 2421038 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Fiani dengan NIM 2421049. Perkenalkan, saya Puput Mega Lestari dengan NIM 2421051. Perkenalkan, saya Buldan Kristianomi dengan kode NIM 2421030. Oke. Nah, Ibu, kami sebelumnya dari kelompok mengucapkan sangat merasa senang dan terhormat bisa mewawancara Ibu pada hari ini. Nah, Ibu, untuk pembukaan boleh nggak kami tahu untuk nama lengkap Ibu beserta gelar akademik Ibu? Jadi nama saya Dewi Sri, SE, MSI, itu yang kalau sertifikasi itu CA, CSDS, CSD. Oke teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu ya, Ibu Dewi ini merupakan dosen yang sangat kami kagumi di Universitas Musik Karitas ini. Nah, Ibu, karena itu kami itu sangat mengagumi dedikasi Ibu sebagai dosen. Maka dari itu kami juga ingin tahu apa yang awalnya mendorong Ibu memilih dunia pendidikan hingga menjadi dosen seperti sekarang saat ini. Sebenarnya sih kalau mengapa memilih sebagai dosen ya karena saya memang hobi mengajar, berbagi itu memang saya senang. Terus motivasi saya mengapa saya menjadi dosen itu adalah salah satu upaya saya bagaimana saya bisa melakukan banyak kebajikan di dunia ini yaitu bagaimana membuat orang itu tidak dalam kegelapan, dalam kebodohan. Oleh karena itu saya selalu di dalam kelas selalu berkata tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Ya, kalau bodoh kan kelihatan kepalanya kecil gitu. Ini kan nyatanya otaknya sama, ya. Tinggal bagaimana mengelola. Terus saya selalu mencoba untuk bagaimana pendekatan-pendekatan yang berbeda. Jadi setiap kelas yang saya masuk itu beda-beda pendekatannya. Saya tahu format kelas ini rata-rata yang pinter, yang senang main-main, yang senang cara pengajaran saya juga akan. Jadi intinya apa? Supaya mereka bisa dapat ilmu itu dengan cara apapun mereka bisa. Jadi memang motivasi saya mengambil visi. Jadi Ibu ini motivasinya bukan hanya dari segi pendidikan, tapi juga ada rasa ingin berbagi kepada kami mahasiswa ini, Bu. Ya, karena saya sangat mengagumi kalian yang muda-muda masih mau belajar itu luar biasa. Karena banyak juga yang nggak mau belajar dan mereka kerja dan sebagainya. Jadi itu termasuk bagaimana cara Ibu membagi waktu antara mengajar, penelitian, dan kehidupan pribadi Ibu sendiri? Kalau secara umum, saya bagi hidup saya menjadi 3. Pertama, kerja saya yang formal. Kedua, kerja saya yang tidak formal. Dan ketiga itu untuk keluarga dan diri saya. Untuk diri itu saya mengaturnya setiap hari. Tapi kalau untuk keluarga itu mungkin ada porsi. Kalau untuk kerja formal sesuai dengan jadwal. Misalnya Senin sampai Jumat. Tapi lebih spek lagi dong Senin sampai Kamis. Gitu. Nah, misalnya Senin sampai Kamis itu dibagi lagi waktunya. Jadi persiapan untuk ngajar itu kan banyak bisa bisa persiapan soal, terus kadang-kadang saya suka membuat ringkasan yang saya ajarkan kepada kalian itu sebenarnya tugas saya suka buat itu untuk pengajaran. Kalau penelitian itu biasanya setelah kita membaca dari orang, kalau kita tertarik, kita buat nyari itu dibagi waktu juga. Terus kalau penelitian itu lebih sering ya karena setiap semester, berarti itu juga harus ada porsi. Biasanya saya akan menangkap dari apa yang saya lihat karena saya juga aktif di non formal, saya tangkap mereka apa butuh apa, jadi saya lebih senang yang tidak teori sebenarnya. Jadi apa yang
itu yang saya beri. Jadi memang porsinya waktu itu yang saya beri. Nah untuk diri untuk keluarga itu biasanya 1 minggu yang bisa saya manfaatkan. Misalnya Sabtu itu kalau taman sari saya pasti saya kayak Uti Agung. Di rumah itu saya pasti mencuci baju, nyapu, ngepel, ngurusin tanaman. Ya. Terus habis itu saya berleha-leha karena udah capek istirahat, mau menyanyi, nonton drama, itu hari Sabtu. Me time-nya saya ke Sabtu. Nah kalau hari Senin itu biasanya nanti ke arah spiritual, pergi ke Utara, saya jemput bapak saya, adik saya, itu. Jadi saya ngajak mereka tuh bawanya ke Utara. Dari situ boleh baca mana, tergantung dari kita ke jalan ke sana lah, ke mall, ke apa, ya, oke, ayo. Jadi kalau itu ranahnya spiritual sama tapi kalau misalnya hari Senin diminta, saya lihat jadi keluarga tidak tahu. Kami juga melihat ibu dapat dengan mahasiswa atau mahasiswi, tapi tetap bisa menjaga wibawa. Apa nih rahasia dan prinsip ibu dalam membangun suasana belajar yang positif dan tetap membangkitkan semangat mahasiswa? Pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, saya punya satu hal yang saya pegang. Saya bertemu kalian bukan bertemu dengan mahasiswa, tapi saya bertemu dengan keluarga saya. Saya anggap kalian semua keponakan saya, karena kan saya nggak punya. Kalian itu keponakan saya. Jadi apapun yang kamu lakukan, saya akan ketawa. Oh ya lucu juga ya. Padahal kadang-kadang bandel ya. Tapi ujungnya saya mau, kita nggak boleh begitu ya. Ujungnya kan saya kasih tahu gitu. Jadi saya merasakan itu enjoy karena kita satu keluarga. Ya kalau misalnya mahasiswa kan saya bedain kamu anaknya siapa enggak. Tapi saya anggap kamu pokoknya keponakan saya semua. Jadi apapun yang bisa saya kasih, ya saya kasih. Kan nggak ada perbedaan. Terus ya intinya sebagai tante ya, anggap tante ya ini ya. Jadi ya kalau keponakannya salah ya dikasih tahu. Itu prinsip saya. Jadi kalau kalian lihat benar nggak seperti itu? Benar kan? Jadi saya tidak kamu begitu ya, kamu begitu, itu kan gaya dulu kan pasti bisa itu ya kan, sama saya ngomong sama teman saya apa itu saya aja saya nggak jadi benar-benar saya lakukan. Paling berkesan yang dibuatnya selama menjadi dosen, terutama saat berinteraksi dengan mahasiswa. Kelucuan-kelucuannya lah, kelucuan-kelucuannya karena nggak bandelannya, ada kelas malam ini yang sekarang di semester ini anak lagi waduh berantakan pokoknya kelas ini. Tapi saya hanya melihat kelas ini hobinya seperti itu. Saya lihat mereka kebanyakan pakai anak itu nurut, rapi, dia belajar, ini enggak senangnya main. Kalian mau gimana bentuknya? Oh ya, boleh tuh, itu bagus interaktif, dibuat. Jadi itu benar-benar meja kursi berantakan, nggak tahu mereka itu. Jadi, tapi yang saya inginkan apa? Tercapai. Waktu mereka presentasi ternyata saya sampai terlongok. Bagus juga presentasinya ya. Padahal itu anak manajemen, dia pelajaran apa? Bahkan dia bisa kasih contoh-contoh, suruh kawannya jawab. Wih, bagus ya. Padahal kan nganggap mereka tuh, sivil lah istilahnya kan, main-main. Bagus gitu. Ya udah, keren loh. Terus waktu bagi hadiah kan kalau dia kuis atau apa, dan mereka lucu-lucu hadiahnya nanti apalah. Saya dapat apa kayak payung. Padahal cowok kok main payung kayak gitu kan agak lucu ya. It's okay, enjoy. Dan lucunya anak-anak seperti itu yang kita pesankan, dia kepeduliannya itu tinggi banget. Jadi udah kan kita gitu, mereka dia yang menang kasih. Tapi dia tiba-tiba nanti datang, Bu untuk ibu. Serius nih untuk ibu? Iya Bu. Wow, benar ya lebih ya. Dia pedulinya tuh. Inilah program. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita nggak nyangka dia kepikir sampai detil loh. Padahal nggak saya dapatkan di kelas akuntansi kan, akuntansi cuek aja kan, cuek emang udah temen kan.
Nah, jadi ada orang tuh ada plus ada minus ternyata. Oke juga enjoy lah. Terus kemarin kita foto terakhir kelas itu juga mereka enjoy banget. Kayaknya macam-macam sih memang. Begini yang begini. Saya sakit, bagus juga lah ya kreativitas mereka. Kan kita juga TikTok bayangin TikTok kan. Dan mereka cepet banget. Kita buka ini begini. Ini langsung tahu semua. Oh ini nanti orang yang otak kanan itu serius dan ya. Tetap udah ya sudah kebetulan kan tidak pernah itu. Jadi acara semalam itu benar-benar membuat saya jadi oke, bagus juga. Mungkin dengan dosen lain mana mungkin kalau saya emang kepikirin silakan kalian mau begitu, yang penting pelajarannya nyampe. Saya merasa menunggu di balik sosok dosen yang begitu menginspirasi. Ibu pernah nggak sih merasa ragu atau capek gitu sama perjalanan akademik? Kalau iya, gimana cara ibu untuk bangkit dari itu? Ada tuh waktu saya ambil S3. Jadi kesannya di sini para petinggi itu nggak mendukung. Saya ini kali saya makan itu udah perasaan udah tekan banget. Tapi ya saya suka evaluasi pengalaman. Nggak ada sesuatu masalah yang tidak ada solusi. Saya hanya mikir kadang-kadang karena kebodohan kita berpikir orang itu jahat untuk kita. Saya tertekan, saya diadili, saya disalahkan. Padahal saya bayar pakai diri saya sendiri. Terus dosen saya bilang bisa ini. Sebenarnya kalau kita mau marah, caci maki itu caci maki. Tapi saya berpikir di luar itu. Mungkin inilah ujian saya, ya kan? Ujian kesatuan saya, ujian saya bagaimana saya memujikan hidup saya, sampai saya nggak punya macam. Kadang-kadang saya malah jadikan banyolan sih. Akhirnya ya dari permasalahan itu. Tapi dari permasalahan itu saya nggak pernah berpikir untuk mundur. Saya hanya kesel aja. Maksud saya, kamu tuh juga orang pintar loh. Kamu juga udah telat. Kenapa kamu berpikir begitu? Sebenarnya saya mikirnya begitu. Cuma saya berpikir out of the box lagi di luar lagi. Saya mikir, it's okay lah. Mungkin mereka belum tahu. Nanti akan ada waktunya mereka tahu. Dan mereka kan nggak belum tahu nanti. Itu sesudah saya selesai ternyata banyak dosen dan mereka mulai mengatakan berbeda. Pertanyaan selanjutnya ini kan kalau boleh tahu nih Bu, kami kan sebagai mahasiswa dan mahasiswa ini belum banyak yang tahu ini Bu mengenai siapa sih yang menurut Ibu itu menginspirasi diri Ibu selama menjalani karir akademik ini. Menginspirasi saya mengajar yang menginspirasi saya mengajar itu sebenarnya kalau dari awal ya pasti dari papa mama. Karena kalau papa itu mengajari itu dia punya sistematis. Dia ngajarnya nggak langsung ini pokoknya kamu ngerjain enggak. Ya. Kita akan buat ini, jadi kamu nanti harus ini. Papa itu orang yang sistematis. Makanya kan saya ngajarin, jawab harus gini-gini itu menurut mama. Terus kalau dari mama, saya belajarnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kita. Itu dulu. Kalau mama itu sosok yang muridnya cepat banget. Dulu bilangnya harus kita 16 dulu. Karena waktu zaman dulu kan orang 16 tahun tuh bukan kayak sekarang, udah dewasa banget. Dulu 16 tahun tuh masih anak-anak, masih main kelereng, masih apa. Dan beliau tuh merit. Nah, merit udah tahu kan, nggak pernah ke dapur, nggak pernah. Kenapa? Neneknya sayang, mamanya mama udah meninggal, jadi neneknya sayang. Jadi begitu sayang sih, nggak pernah pegang, namanya saku aja nggak pernah. Coba bayangin, menikah waktu pada saat muda, kebetulannya banyak kan, tapi beliau terus belajar. Dari masak yang sederhana, dan segala macam itu beliau belajar. Bahkan dengan tetangga, akhirnya dia belajar tetangga orang Padang, belajar masak rendang dan sebagainya. Itu mama. Ya, jadi nggak ada yang tidak bisa dengan mama, nggak bisa. Yang penting kamu berusaha. Soal enak tidak enak itu nanti. Ya, jadi itu yang membuat kita jadi berpikir semangat.
Itu yang menjadi inspirasi saya sih di sini. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Sebelum kami mengakhiri sesi wawancara ini, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami, yaitu para mahasiswa, atau mungkin pesan khusus kepada mahasiswa-mahasiswi yang menghadapi tantangan akademik pada saat ini? Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang bodoh. Apalagi kalian sudah kuliah. Berarti udah berapa tahapan kamu lewati? TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 8 tambah 3, 11. SMK 3 tahun, 11 tambah 3, 14. 14 langkah itu sudah kamu lewati. Belum lagi kalau kita merujuk ke awal, ya kata Pak Heru, mulai dari sperma dengan ovum ketemu itu, spermanya tuh ribuan tuh mau ngejar ovum, itu aja bisa kamu lahir, berarti itu sudah bibitnya udah unggul dong, ya kan? Udah ikuti jenjang sampai 18 tingkatan kamu lewat. Ketika udah masuk ke kuliah itu kamu mestinya seseorang yang akademik. Tinggal bagaimana kamu menjaga motivasi kamu. Intinya begini, mengapa kita perlu sekolah? Kita butuh wawasan. Kita butuh. Jangan bilang, "Yuk Bu, aku sekolah nih belajar ini, belajar itu," tapi nyatanya kerja tidak dipakai. Betul, teori tidak dipakai di praktek. Tapi wawasan kamu, cara berpikir kamu, itu yang sudah berubah. Coba bandingkan dengan teman yang tidak lanjut kuliah. Pada waktu kamu punya masalah, dia punya masalah yang sama, cara penyelesaian masalah yang lebih elegan itu kita. Benar nggak? Kita lebih tahu. Kita lebih bisa menjaga emosi kita. Kita tahu lagi step-stepnya kemana. Pola pikir kita, wawasan kita tuh jauh lebih. Soal ilmu kita bisa. Apalagi sekarang kamu AI keluar. Jadi terus jangan pernah bilang dia pintar kita bodoh, gak ada. Dia mungkin jam terbang dia belajar lebih banyak, aku aja yang nyantai. Coba pasti aku akan setia dia. Oke. Nah, oke teman-teman, kita udah ada di sesi akhir wawancara. Nah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dewi atas waktu dan inspirasinya buat kami semua. Sama-sama, saya sangat menghargai ya, kalian untuk menggali. Jadi menggali mungkin akan menjadi satu masukan juga untuk kalian. Ya. Semoga bisa menginspirasi juga. Semoga 10 tahun lagi udah jadi. Oke teman-teman, sampai di sini video wawancara kami. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dukungan kalian buat kami. Dadah. Oke guys, itu dia hasil wawancara kami bersama dosen kami yaitu Ibu Dewi. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat buat kalian. See you. Dah.